Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman dan kesehatan hingga saat ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya akan menyampaikan dakwah singkat tentang menjaga lisan di era digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfisana dari kelas 11 Kecantikan 3. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wujud ketakwaan kita adalah menjaga lisan, terutama di era digital saat ini, di mana kata-kata dan informasi dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial. Menjaga lisan bukan sekedar menjaga ucapan kita secara lisan, tetapi juga termasuk dalam hal apa yang kita tulis dan kita bagikan melalui dunia maya. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak faktor yang mendorong kita untuk tergelincir dalam perbuatan yang mudarat dalam menjaga lisan. Baik itu karena pengaruh lingkungan keluarga, pertemanan, maupun tekanan sosial. Untuk tetap istiqomah dalam menjaga lisan, kita memerlukan niat yang kuat dan keteguhan iman. Kita harus senantiasa berhati-hati dalam menyikapi segala sesuatu, mengingat besarnya dampak dari setiap perkataan yang kita lontarkan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang berilmu dan berhati-hati dalam setiap langkahnya adalah orang yang beruntung. Mereka selalu berpikir sebelum berbicara atau bertindak, dan mereka khawatir akan akibat yang mungkin timbul dari ucapan ataupun perbuatan mereka. Allah juga memperingatkan kepada kita bahwa setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat. Hal ini terulang dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap ataupun mencatat. Maka setiap kata yang keluar dari mulut kita atau yang kita ketik di media sosial, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Hadirin yang berbahagia, di era digital ini arus informasi begitu cepat dan deras. Setiap kita menerima dan membagikan informasi, baik itu melalui media sosial, pesan singkat, atau aplikasi lainnya. Namun, dengan manfaat besar yang dibawa oleh teknologi ini, kita juga dituntut untuk menjadi pengguna yang bijak. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Dalam sebuah hadis disebutkan,
Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah orang Muslim yang bijak?" Beliau menjawab, orang-orang Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya." Hadis ini mengingatkan kita kepada keburukan tidak hanya datang dari ucapan, tetapi juga dari perbuatan, termasuk apa yang kita tuliskan dan bagikan. Salah satu etika bermedia sosial yang penting untuk kita terapkan adalah memahami esensi dari etika itu sendiri, yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Sebelum membagikan informasi, kita harus memeriksa ulang kebenarannya. Dengan demikian, kita telah menunjukkan kesadaran untuk menjaga adab dalam berinteraksi di dunia nyata ataupun di dunia maya. Bagaimana kita menjaga adab di dalam kehidupan sehari-hari? Islam menuntut kita tidak hanya menjaga lisan secara langsung, tetapi juga menjaga apa yang kita sampaikan melalui tulisan di media sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain menjaga lisan, kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk berbagi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Jadikanlah media sosial sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi umat, membawa maslahat dan menguatkan keimanan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri dari keburukan, tetapi juga aktif menciptakan kebaikan yang berdampak positif bagi orang-orang. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga lisan kita, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berbuat baik dan membawa kebaikan bagi sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dakwah singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.